kedua bersama dengan gua Antonius Joshua Wilson dan juga Pasta. Oke, thank you Wilson. Kita bakal langsung melihat untuk round pertama. Setelah kemarin grup A dan juga grup B, kali ini grup B dan juga grup C. Siapa yang bakal mendapatkan WWCD untuk hari kedua di minggu kedua atau di round pembuka kita di hari ini. Ini hampir ke arah Legend Circle, tapi tidak ke arah Dobro Mestonya. Sekarang Vihar yang akan menjadi tempat perebutan. Pinggiran-pinggiran tebing akan menjadi tempat rebutan banget tentunya untuk tim-tim. Karena biasanya kalau udah circle kayak gini, lu ngambil di pinggir tebing itu fokusnya enak. Iya. Lu tinggal fokus di 180 derajat angle Betul. ke depan. Tidak usah memperhatikan di bagian belakangnya. Nah, tim-tim yang berada di daerah timur ini bakal sulit banget mau masuk ke side. Karena kalau misalkan mereka mau masuk dari daerah timur, itu banyak banget tim yang udah voting menunggu lingkaran selanjutnya. Yap, kalau kita ngelihat di minggu lalu emang terjadi banyak banget sedikit tabrakan ketika rotasi seperti tim-tim yang rotasi dari arah Zabava masuk ke arah Cosmodrome menuju ke arah Coleman itu 3 tim waktu itu sempat bertabrakan juga ketika grup C lawan grup A. Grup B dan juga grup C itu jarang banget tabrakan rotasi tapi lebih ke arah memotong jalur rotasi dari tim-tim lain. Mereka nggak ada yang langsung ambil mobil terus langsung masuk ke dalam lingkaran dan kita lihat di sini Bonafide berhasil mendapatkan 2 pemain Bigetron. 2 pemain Bigetron sudah terknockdown. Bahkan Zuxi sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini poin pertama yang seger banget tentunya untuk tim Bonafide. Wow, 2 pemain Bigetron hilang dengan sangat cepat. Ya dan kita lihat di sini bagaimana pemain-pemain Bigetron cukup terpencar ya. Ryzen terpisah sendiri sementara Luxi nampaknya langsung mengambil mobil untuk bergabung dengan Ryzen. 2 pemain dipulangkan bukan awal yang baik bagi Bigetron. Waduh itu PR banget sih. Karena memang cuman entry pointnya buat masuk ke lingkaran cuman satu sisi doang. Dan itu bakal padat banget. Jadi kalau gua Bigetron gua bakal melakukan early rotation sih. Dan di sini Siren nampaknya sedikit berdekatan dengan victim, namun kemungkinan besar mereka tidak saling tahu posisi masing-masing. Itu sebelah kiri ya, berarti daerah-daerah sekitar Vihar, Movatra, Iya, dan itu juga Dino Park. Betul, di Vihara. Mereka tepat berada di dalam tengah lingkaran, jadi kemungkinan besar mereka kalau udah dapat equipment, mereka bisa santai sejenak. Oh, kita lihat di sini, victim mungkin akan bertemu dengan Siren. Dan victim Fajar sini sudah tembak dan akan langsung di-knock. Tidak sadar bahwa ada tim Siren tepat di depan victim. Dan 2000 di sini akan langsung membackup barrier yang kemungkinan besar akan melanjutkan penetrasi ke arah victim. Ya, dan Masih bisa di-revive masih tapi. bisa di-revive, tidak dikonfirm nampaknya dari Siren. Walaupun kita lihat tadi barrier agak masuk ke dalam banget ya. Dia bisa dalam masalah besar sih kalau posisinya ketahuan sama victim. Karena backup dia jauh banget. Ya, apalagi kalau kita lihat di area Dobromesto tadi dari banyaknya tim yang sudah mulai turun, ada 2 tim di area Dobromesto. Ada Itu tim Nara. Genesis Dogma dan juga Nara. Dan bahkan ada NFT di sana. Itu sebagai scouter scout. doang sih, tapi Iya. XCN sudah mulai masuk ke pertahanan dari Bahampas. Kali ini bakal terlihat langsung 2 mobil lewat Chris Picker di arah belakangnya. Spray langsung tapi tidak diteruskan, hanya gertakan untuk mengusir rotasinya supaya tidak masuk ke arah compound dari Bahampas. Kita lihat nampaknya beberapa tim sudah mulai masuk ke dalam lingkaran. Morph juga sudah mulai berpindah dari Cosmodrome. Mungkin akan segera masuk ke dalam zona. Belum ada satupun yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, hanya pengurangan dari jumlah playernya doang dan itu pun 2 player dari tim BTR RA. Belum ada dari tim lain, sudah mulai berasap. Ini yang gue bilang tadi, Bonafide turun dari arah mobilnya langsung mengambil sisi broken wall-nya untuk dijadikan hiding spot. Dan Dino Park nampaknya sudah mulai diisi sama NFT. Betul. Pinggir laut semua rumah yang ada udah diambil sih. Karena emang lu kalau punya rumah pinggir laut enak banget, lu cuma perlu pusing satu angle doang. Dan nampaknya semua tim udah dapat compound saat ini kecuali The Pillars yang kemungkinan akan baru masuk dari arah Dobromesto. Jadi kemungkinan kita tidak akan melihat ada adu tembak karena mereka semua kayaknya nunggu si compound selanjutnya. Betul, tapi wajar untuk Bigetron mereka sedikit menahan karena mereka udah kehilangan 2 pemain Iya. mereka di awal-awal. Microboy dan Zuxi langsung terpick off, bahkan mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Namun masih belum ada follow out. Kita lihat di sini Airwolf akan memutuskan untuk masuk ke dalam circle. Tepat di belakang mereka ada Bigetron. Yap. Dan Bigetron kemungkinan akan menghindari konflik sebanyak mungkin sih. Betul, mereka beda banget strateginya ketika mereka masih dengan full squad mereka. Kalau Iya. mereka masih full squad, gue yakin mereka pede banget untuk ngambil bagian center circle-nya. Tapi karena mereka udah pincang 2, mereka bakal lebih lambatin temponya. Betul. Mereka main scrapping di pinggir, bahkan nggak heran kalau misalkan di match ini Bigetron mainnya di pinggir Iya. circle-nya. Karena compoundnya padat-padat banget. Walaupun lu coba ngeras, tapi ada tim lain yang udah mantek, lu malah bisa kecolongan. Dan kita lihat di sini Morph bahkan sudah kecolongan. Zabrol, scout dari Morph di sini harus tertangkap basah oleh Banyu dari balik batu. Banyu harus berhati-hati karena Betul. pemain-pemain dari Morph juga sudah memantek posisi dia. Gila, banyak banget smoke-nya, 3 setup di arah jalan. Dan kali ini Zabrol ditinggalkan oleh Banyu karena ada covering fire yang dilakukan oleh tim Morph. Gak hanya Morph yang sudah mulai melakukan open fire-nya, tapi dari Airwolf juga sudah mulai melakukan pick off. Zabrol langsung di finishing dan dipulangkan ke arah lobby, berpindah menuju Airwolf dan juga tim
Bahampas kali ini. Dan Bahampas akan bertemu dengan XCN. Kita lihat konteks sudah dilakukan, tembakan mulai dilontarkan pemain-pemain dari XCN. Ada satu pemain tepat di bawah mereka yaitu Reksa. Dan lingkaran kembali 50% masih ada di daerah air. Bahampas mulai ditembak di sini. Satu pemain tumbang, Reksa berhasil mendapatkan satu knock pertama. Red Juice masih belum mampu melakukan respon di sini dan bahkan mungkin akan melakukan push atau mungkin forting dengan mobil terlebih dahulu untuk mencari angle yang lebih enak agar bisa membalas dan mendapatkan refrag. Tapi di sisi lain Palagi P berhasil di pick off. Ada Rocky dari Red Rocket yang mendapatkan satu pemain. Masih ke knock, belum menjadi secure point. Tapi kali ini dia masih mengamati. Kenju masih ngamatin. Red Juice sudah mulai ketahuan, sekarang bakal ditembak langsung headshot. Red Juice terjatuh. Reksa mendapatkan satu korban. Free shoot, angle yang sangat terbuka. 1 poin untuk tim XCN. Posisi XCN enak banget sih. Dia punya bukit dari gundukan mau perjalanannya dan Nixel bahkan spray down. Berhasil kabur, kehilangan satu pemain tadi di sana. Bahampas tanpa respon apapun, tidak mampu mendapatkan kill. Jadi Bahampas harus berpikir apakah mereka memang mau kontes XCN atau tidak. Karena kalau misalkan mereka terus bermain di posisi tadi, mereka yang bakal ke wipe out sih. Karena ada Aero juga yang sudah memantek Bahampas dari jauh. Tapi kita lihat Aero sudah mulai merapat juga. Morph, 3-way showdown di sini kita lihat. Ada 3 angle yang harus dijaga. Dan masih harus berhati-hati juga karena udah kehilangan satu pemain. Dan Bahampas Versal di sini free shoot tapi tidak mampu di knockdown. Dewi Fortuna masih melindungi Versal di sini dan bahkan Cap X masih coba ditembak oleh Alien Tempur namun tidak mampu connect. Tapi lumayan banget press yang dilakuin sama Airwolf. Alien Tempur benar-benar nge-lock 2 orang. Kali ini berhasil melakukan healing tapi 3 orang juga sudah cukup low. Kali ini Potato berada di arah blind spot di sisi yang lain. Tidak disadari oleh Bahampas. Bener-bener ke pressure sama tim Airwolf. 2 setup, ini bisa dibilang press 2 setup. Kelihatan lagi tadi ada 1 orang yang sudah mulai mengambil bagian bukitnya. 3 angle bahkan 4 angle untuk melakukan lockdown ke arah Bahampas. Gila ini Bahampas bener-bener di sandwich sih. Dia di sandwich, di pin down abis-abisan. Bahampas sudah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Udah tinggal nunggu mereka mau mati sama Airwolf atau mau mati sama XCN. Karena mereka keluar udah dipantek sama 2 tim. Ini dalam posisi yang sangat buruk banget. Bahampas somehow harus bisa make a play untuk wipe out salah satu tim. Dan bakal dipush ini sama satu pemain dari Airwolf yaitu Hazelnuts untuk tidak membiarkan. Dan di sini satu pemain saja. Pemain-pemain dari Airwolf mulai merapat. Satu granat sudah mulai dimasak di sini. Satu pemain masuk dan akan direspon oleh Bahampas. Granat di sini mulai dilempar oleh semua pemain Airwolf. Bahampas berhasil melakukan satu pemain Alien Tempur tumbang. Spray down Potato berhasil melakukan satu knockdown. Pemain-pemain dari Bahampas mulai berjatuhan dan akan langsung di-confirm kill. Tersisa satu pemain saja yang masih bertahan di lantai 2 dan kemungkinan besar akan ikut menyusul teman-teman yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini PR banget sih, dia kayak bakal setup smoke sebanyak mungkin atau granat menuju ke arah tangganya. Berusaha untuk menahan pergerakan dari Airwolf yang melakukan push ke arah compound mereka. Sulit banget dan dia kemungkinan besar. Panik, oke. Dia bakal coba Berhasil kabur. lompat. Bakal coba kabur dari rumahnya. Mungkin misi terbaik dia adalah untuk mendapatkan placement, tapi dia dalam posisi yang bagus banget. Kemungkinan besar pemain-pemain Aero gak akan sadar kalau dia ada di atas sini. Oke, pelan setup, lempar smoke-nya. Dia bakal meledakin. Ada granat. Wow! 1% HP. Pixel HP di sana masih bisa bertahan. Sang Bruce Willis dari Bahampas di sini masih bisa hidup. Airwolf mencoba sweeping rumah. Kaget, tidak ada orang sama sekali. Ternyata ada satu pemain yang berada di loteng. Ya gua sedih ngelihat face-nya dia udah merah merona banget cuy. Udah kayak habis dikerokin itu pasti face-nya. Akan mati. Langsung selesai dan pulang begitu saja. Dan Morph juga menabrak compound yang salah di sini. Sudah kehilangan satu pemain sementara Jaxi kebingungan harus melihat ke arah mana. Morph nomor C di sini harus menahan satu pemain. Bonafide akan turun, akan mencoba merespon push dari Morph yang akan tereliminasi di posisi ke-15. Gila men, kita ngelihat 2 fight yang intens banget, bahkan tidak dalam waktu yang cukup lama, 2 menit kurang, 2 tim langsung pulang ke arah lobby. Betul, dan dua-duanya karena ada yang satu karena menabrak side dan sukses, yang satu menabrak compound dan gagal. Setupnya kurang rapi, mungkin karena dari jumlah pemain juga, karena Morph udah kehilangan Zabrol di awal-awal tadi. Jadi mau nggak mau sementara Flag dari GD juga sudah mulai diamankan. Mas Gaga melakukan spray menuju ke arah satu orang tadi. Ada satu mobil lagi yang lewat di arah sekitar kompon dari NFT Flippy. Wow, ini cukup dekat jarak mereka. GD dan juga NFT berada di balik tembok. 3, 2, 1 bakal langsung muncul spray. Surprise mendapatkan satu. Mas Gaga tidak kehilangan SP terlalu banyak. Bakal ada fire lagi tertembak langsung. Valen mendapatkan satu bahkan 2 pemain. GD juga sedang knock 2 pemain mereka. Mereka harus segera melakukan revive terlebih dahulu. Tapi bakal di-push dan NFT pulang ke arah lobby. 3 tim under 5 minutes.
Kita lihat bagaimana semua tim mulai melakukan engagement ya. Mereka mulai mencari kill di sini dan mulai melakukan respon. Tidak hanya langsung masuk ke dalam site, mereka mulai menabrak-nabrak site. Dan ada permainan yang defensif yang bagus, ada juga ofensif yang bagus. Dan kita lihat di sisi lain, Bonafide di sini ada mobil terbang. Saya kaget kok mobilnya bisa terbang seperti tadi. Dan Victim berhasil mendapatkan satu pemain dari Red Rocket, 2 bahkan 1 sudah dikonfirm. Dan kita lihat di sini Bonafide masih mencoba menembakkan tembakan balasan ke arah Red. Dan kembali Red dalam posisi yang terjepit. Ya, tapi dia tadi berhasil survive juga. Lingkarannya lagi-lagi mengambil bagian senternya dan ini masih di sekitar Vihar dan juga Mofatra. Nah, ini baru nih menurut gua permainan udah tinggal mereka mencoba merebut compound atau mempertahankan compound karena compoundnya sudah mulai menipis dan kita di sini Victim Fajar akan ditembak oleh Teddy, tertek ke 1/4 HP di sini. Dia cuma punya satu pohon lagi yang bisa dipakai buat sembunyi. Ini harus ada smoke setup untuk dia pindah ke tempat yang lebih aman lagi. Sementara Teddy tidak ingin melepas angle-nya terlalu lama untuk melakukan lock position ke arah Fajar. Ya, dan masih mulai mereda kembali adu tembak dan Genesis Dogma Aro akan terkenok gara-gara play zone di sini. Mencoba masih menahan semuanya. Kita lihat ada satu pemain yang tepat di pinggir pantai. Ini bisa jadi flank. Dan kita lihat Bonafide mencoba spray down berhasil mendapatkan The Pillars di sana. Seorang diri pemain The Pillars terpisah dengan teman-temannya. Sementara Bonafide jersey berhasil didapatkan oleh Teddy yang bersembunyi di balik pohon. Oke, sementara Hitman juga sudah mulai membuka view-nya di atap lebih besar lagi untuk melihat ke arah lower ground-nya. Tapi Aura juga sudah mulai terlock tadi. Satu pemain itu dari The Pillars yang mulai menunggu di pinggir lautnya. Apakah Swavel bakal melakukan checking ke sebelah kanan? Dia ingin mengambil bagian pantainya terlebih dahulu untuk mengantisipasi bahwa nggak ada cacing di pinggir pantai. Iya, karena memang ada satu cacing tadi di pinggir pantai dan Kent berhasil di take down oleh Fajar. Dan apakah kelihatan? Tadi kakinya kelihatan, tapi pas dia godek lagi ketutup. Iya, untung ada broken wall dan kelihatan tadi tertake. Namun kita akan lihat Swavel di sini berhasil mendapatkan Ivory yang menjadi cacing laut dan akan di take down oleh orang lain nampaknya, bukan oleh Swavel. Betul, ada Siren yang ada di sekitar mereka juga. Bahkan Chris Pickard juga sudah mulai terbakar. Satu orang masih kena, Kenji sudah dipulangkan ke arah lobby. Siren mendapatkan poin tambahan dan ada satu pemain dari GD yang sedang menjadi ikan. Dan nampaknya akan mencoba mencari placement point. Kita lihat dari lingkaran. Oh my god. Sepertiga dari zona adalah air. Jadi ini bisa dibilang open field. Ini paling gundukan-gundukan doang yang bisa mereka manfaatkan sebagai cover. Dan ini akan terjadi penumpukan di bagian atas karena ada 1, 2, 3, 4 tim yang bakal masuk dari bagian utara. Sementara dari bagian kanan, kayaknya ada 4 tim juga tadi deh yang akan masuk. Hanya ada 2 tim tadi yang masuk ke dalam circle. Posisi Siren enak banget. Mereka ada di dalam side. Masalahnya ketika mereka sudah berada di dalam lingkaran, mereka akan banyak banget angle yang harus dijaga. Dan Siren sudah berhasil mendapatkan 1. Mereka harus bisa menahan sesabar mungkin. Mereka harus waspada dari segala angle. Karena kalau misalkan tim-tim ini masih punya mobil, mereka bisa masuk barengan terus atau Siren digerebek aja rame-rame. Itu bakal jadi fight yang panjang harusnya antara Bigetron dan juga Aerolwolf tadi. Karena posisi mereka berada di arah luar zona. 1 pick lagi dan langsung memberikan damage yang cukup dalam. Bersembunyi di arah kompon, terlihat satu orang bakal di-shoot. Proning hampir. Kalau telat ngepron itu mungkin bakal hilang palanya. Bigetron dalam masalah besar sih. Mereka udah ketahuan posisinya sama Siren. Jadi Siren udah tinggal nunggu Bigetron keluar. Dan Bigetron pun juga sudah didekati oleh satu tim yaitu Aerowolf. Betul. Ini udah sulit banget sih. Bigetron butuh mukjizat buat keluar dari situ dan masuk ke dalam zona. Karena itu bakal jadi long run kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam circle. Ternyata nggak cuma 2 tim itu doang. Bonafide juga tahu angle-nya Bigetron di sebelah mana. Tersandwich oleh 3 tim dengan posisi mereka tidak di dalam safe zone. Sulit banget sih. Itu bakal jadi long run. Lihat. Mereka open field, batu cuman ada beberapa, pohon ada beberapa. Mereka butuh lebih dari 15 smoke kalau misalkan mereka mau crossing dengan aman. Luxi sudah tertake, di sini tinggal 1/8 HP dan akan tertake down. Di sini tersisa seorang Ryzen dan bakal langsung dikonfirm. Luxi dipulangkan ke arah lobby. Potato berhasil direspon oleh Ryzen. Ada refrag di sana namun belum bisa dikonfirm di sini. Oke, ada smoke kali ini dari Ryzen. Dia berusaha untuk berpindah, tapi yang harus dihadapin adalah 3 pemain dari Aerowolf dan angle shoot yang sangat terbuka dari arah tim Bonafide. Sulit banget. Dia harus berharap kalau Siren di sini merepotkan Aerowolf. Masalahnya Aerowolf juga memantek arah Bigetron. Hazelnut di sini berhasil masuk ke dalam mobil, akan ditembak oleh 2000 dan akan dipulangkan oleh
Bigetron Ryzen justru kita lihat di sini. Oh, Siren berhasil mendapatkan shotnya tadi ke Hazelnuts. Yap, lumayan. Mendapat bantuan dari tim Siren, tapi kali ini bakal jadi PR karena dia sulit. harus melawan zonanya. Iya. Ini blue zone yang ke-6, di match bukan kaleng-kaleng lagi dari Through the Smoke dari Ryzen berusaha untuk mendapatkan satu pemain dari tim Bonafide. Hitman masih berada di belakang rumahnya, menjadi bagian belakang. Supportnya berada di bagian belakang dan boom, sudah finish di posisi ke-10. Ini posisi dari Siren OP banget sih. Dia punya loteng, dia bisa ngelihat kemanapun. Dan Ryzen justru akan ditumbangkan oleh XCN. Mereka harus di posisi ke-9 di sini. Ini tim yang nggak kita sebut dari tadi. Tim yang ternyata mengendok di bagian pantai berhasil mendapatkan Bigetron. Dan kita di sini Nekozu berhasil nge-spray down Banyu. Dan nampaknya sangat-sangat low HP. Hitman di sini akan coba ditambaki oleh barrier. Hanya menjadi turret di sini Siren. Posisi mereka OP banget. Dan mereka pun sangat dekat untuk ke zona selanjutnya. Oke, mereka bakal masuk tapi di bagian atas ada 3 tim dengan jarak yang cukup dekat. Ada Ryu, ada Nahara dan juga ada Victim dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sementara dari Ryu sendiri mereka mengamankan 4 setup tidak terlalu dekat. 2 pemain dari Victim sudah mulai diamankan. Tapi terjadi trade knock kali ini. Last man standing hanya menyisakan jaket yang berada di arah Shake-nya. Harus keluar rumah terlebih dahulu. Ini mau nge-revive tapi dia bakal YOLO banget karena open field. Mau nggak mau harus set up smoke supaya satu pemain mereka bisa masuk ke dalam Shake-nya. Dan di sini Warung spray down tidak mampu mengkonek apapun. Akan tertek ke 50 HP. Harus berhati-hati. Angle yang harus mereka jaga ada 3 sekarang. Kita lihat mereka udah sadar di kiri mereka ada musuh, depan mereka ada musuh. Jadi udah tinggal mereka harus bermain sabar dan melakukan push. Kalau misalkan mereka mau melakukan push, harus di waktu yang tepat. Sementara Siren sudah punya broken wall. Ini enak banget buat cari informasi. Yes, tapi ini cuma buat ngintip, buat nge-shoot Iya, nggak enak. Karena nggak broken bisa. wall-nya terlalu tinggi. Mau nggak mau dia harus lompat dan keluar dari area broken wall-nya untuk mendapatkan shoot ke arah dalam circle-nya. Ini Sementara Bonafide. Bonafide-nya, wow. Itu Dia udah punya jadi- 3 batu tadi ya. Udah jadi makanan empuk sih menurut gua bagi Siren. Karena lagi-lagi itu bakal jadi long run. Menurut gue Siren bakal fokus ke arah Bonafide. Karena itu adalah backstep mereka. Dan akan lucu kalau misalkan mereka mati karena backstep. Tapi kalau gue lihat posisinya, dia juga punya posisi hiding spot yang enak banget. Banyak banget batu, pohon yang bisa dipakai Betul. untuk dijadiin tempat persembunyian mereka. Ya, ini bakal jadi pertempuran di hutan es. Sementara Siren masih memegang compound. Dan kita lihat di sini Hitman akan mencoba crossing, tidak akan terjadi. Nekozu berhasil meng-knockdown satu pemain dari Bonafide. Ada satu pemain di sebelah kiri yaitu Zulhak. Dan Nekozu berhasil selamat. Zulhak tidak mampu memanfaatkan hal tersebut dan berhasil melakukan satu dari barrier. Sayang sekali dan akan melakukan crossing spray down. Zulhak masih mampu dia selamat. Dia nunduk di waktu yang tepat di balik broken wall di sini. Zulhak masih mampu. Kita lihat di sini Nekozu akan keluar mencoba menghabisi satu pemain ini. Zulhak akan terkenok pula. Tersisa satu pemainnya itu Rewind dari Bonafide. Oke, 2 pemain sudah langsung diamankan begitu saja. Sementara Siren Barir harus di-revive sekarang juga. Blue Zone yang sudah mulai bergerak ini, Blue Zone ke-7 terbakar bro! Wow, barbecue di Vikendi. Iya, S akan meleleh tadi. Kita lihat XCN berhasil mendapatkan 5 kill. Dan 4 tim tersisa. Kita lihat Warung akan mencoba spray through the smoke. Tidak akan mendapatkan apapun. Siren dan Nara masih lengkap pemain-pemain mereka. Ya, bahkan Siren sudah mengumpulkan 10 poin kill. Ini bukan jumlah kill yang kaleng-kaleng. Kalau mereka bisa chicken, dengan poin segini aja mereka udah mendapatkan 30 poin. Betul, ini bakal nge-boost posisi mereka di klasemen nanti. Dan Rewind di sini akan mencoba meng-8 kit dirinya. Hanya punya 7. Mungkin dia akan berharap akan ada terjadi pergelutan antara 3 Betul. tim. Biar dia dapat placement poinnya nanti. Entah dapat 3 atau dapat 2 kan lumayan. Tapi dari Nara sendiri mereka masih dengan full squad. Satu pick berhasil diamankan, Ray 2000 terjatuh. Tapi untungnya dia terjatuh di dekat batu. Betul, dan 2 tim berada di dalam zona sekarang. Dan menurut gue di sini Nara punya posisi yang lumayan enak. Karena dia tepat berada di balik gundukan. Lihat, Nara harus masuk ke dalam lingkaran di mana Siren juga udah siap banget buat ngeliatin Nara yang masuk. Sementara Warung dan Nerpeko udah Wah, tinggal ini nekat nunggu. banget. Ini nekat banget. Tepat kata apa bakal dilakuin sama tim Siren Barir. Sudah mulai tembak through the smoke dari arah Nara. Tapi tidak ada yang terpick sama sekali. Sama-sama masih bertahan through the smoke. Balasan dari Nara pun belum mendapatkan apapun. Saling melakukan through the smoke. Tapi di bagian kanan batunya sudah mulai menongol. Satu orang Antem menjaga bagian kanan. Ini benar-benar tidak diduga-duga karena setiap sisi sudah di defense dengan sangat rapi. Mobil juga sudah mulai terbakar. Forting yang cukup aman karena nggak akan terkena efek. Terlihat akan sangat bebas. Menyeberang jalan open field. 2 pick berhasil diamankan. Siren kehilangan 2 pemain mereka. Bahkan 3 pemain. Hanya menyisakan 1 saja yang masih bisa berdiri dengan kokoh. Berada di balik smoke. Berusaha untuk dipus oleh Joyce. Bakal melakukan tembakan membabi buta kanan dari kiri. Langsung satu orang terakhir masih dalam posisi front. Tidak terlihat. Sabar. Dan finally pulang langsung ke arah lobby. Tinggal 2 tim. Anarchy
atau Nara? Ya di sini Nerpeko mulai menunjukkan dirinya sendiri 2 lawan 4 sekarang harus mendapatkan knock terlebih dahulu untuk RRQ bisa memenangkan ronde kali ini akan cukup sulit tapi Nara nampaknya tidak tahu persis di mana posisi pemain-pemain RRQ. Smoke sudah dilempar di sini untuk setidaknya mendelay push dari Nara yang mulai mencari di sini Nerpeko dan juga Warung menyatu dengan Alam akan bermain dengan pasif mencoba mendapatkan sneaky bicky shot setidaknya mendapatkan satu knock terlebih dahulu agar permainan ini menjadi doable bagi mereka. Betul, ini harus ngambil knock-nya. Siapapun yang dapetin knock di awal itu bisa mendapatkan percentage win yang lumayan besar dibandingkan yang tidak. Oh, Antem berhasil diamankan. Full set up sama-sama mendapatkan satu. Peko bakal berada di sebelah kanan, di oleh 2 orang. Hanya ada rumput yang bisa dipakai untuk bersembunyi dan winner chicken di